Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lara Abdul NPM 2351068. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari dari video sebelumnya, yaitu tentang array JavaScript. Array adalah struktur data yang dapat menampung banyak nilai. Nilai-nilai ini dapat berupa angka, string, objek, atau array lainnya. Array dapat digunakan untuk menyimpan data yang terkait, seperti daftar nama dan daftar angka. Yang kedua tuh cara membuat array. Yang pertama, array di JavaScript dibuat menggunakan tanda kurung siku. Di dalamnya dapat memasukkan nilai-nilai yang ingin disimpan, dipisahkan oleh koma. Yang kedua yaitu array kosong, yaitu array yang tidak memiliki elemen di dalamnya. Biasanya digunakan saat kita ingin menginisialisasi struktur data dan kemudian menambahkan elemen secara bertahap. Dan yang ketiga yaitu new array adalah cara untuk membuat array baru menggunakan konstruktor. Selanjutnya yaitu mengakses nilai dalam array. Mengakses nilai dalam array dapat sangat sederhana. Setiap elemen dalam array memiliki indeks, yaitu nomor posisinya. Indeks dimulai dari 0, artinya elemen pertama berada di posisi 0, elemen kedua di posisi 1, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu memodifikasi nilai dalam array. Memodifikasi nilai dalam array adalah proses mengubah elemen yang ada dengan nilai yang baru. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan indeks elemen yang ingin diubah. Terus di sini terdapat metode-metode array. Yang pertama, menambahkan nilai array dengan menggunakan metode push dan onSave. Yang pertama, push. Metode ini digunakan untuk menambahkan satu atau lebih elemen ke akhir sebuah array. Jadi, elemen baru akan didorong ke posisi paling belakang. Yang kedua, onSave. Sebaliknya dengan push, metode ini digunakan untuk menambahkan satu atau lebih elemen ke awal sebuah array. Elemen baru akan disisipkan ke posisi paling depan. Yang kedua yaitu menghapus nilai array dengan menggunakan metode pop atau shift. Pop yaitu metode ini digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari sebuah array. Shift mirip dengan pop, tetapi shift menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari sebuah array. Yang ketiga, menghapus nilai dari array dengan menggunakan metode splish. Metode splish dalam JavaScript adalah cara yang sangat fleksibel untuk mengubah array. Dengan splish dapat menghapus atau menambah elemen pada posisi tertentu dalam array. Metode ini membutuhkan minimal dua argumen. Yang pertama, indeks di mana ingin mulai menghapus elemen, dan yang kedua, jumlah elemen yang ingin dihapus. Jadi, split memungkinkan untuk mengatur isi array dengan lebih dinamis sesuai kebutuhan. Yang keempat, menggabungkan dua array dengan menggunakan metode concat. Concat yaitu metode ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih array menjadi satu array baru. Elemen-elemen dari array kedua akan ditambahkan ke akhir array pertama. Selanjutnya terdapat JavaScript function. Function pada JavaScript. Function adalah blok kode yang dapat digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi dideklarasikan menggunakan kata kunci function. Diikuti dengan nama fungsi, tanda kurung, dan blok kode di dalam kurung kurawal. Contohnya yaitu function addName, alert itu afresult. Fungsi addName untuk menampilkan pesan dengan menggunakan metode alert. Saat fungsi ini dipanggil, jendela alert akan muncul dengan menampilkan nama afresult. Yang kedua, cara memanggil function. Untuk memanggil fungsi di JavaScript, hanya perlu menuliskan nama fungsi yang telah didefinisikan, diikuti dengan tanda kurung. Setelah itu, fungsi akan dijalankan sesuai dengan instruksi yang telah ditulis di dalamnya. Pastikan fungsi telah dideklarasikan sebelum mencoba memanggilnya, agar tidak terjadinya error. Selanjutnya, return value dalam function. Return value dalam function adalah hasil atau nilai yang dihasilkan oleh fungsi setelah dieksekusi. Fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan pernyataan return jika fungsi tidak memiliki pernyataan return atau jika pernyataan tersebut tidak dieksekusi, maka fungsi akan mengembalikan undefined. Return value berguna untuk mengembali hasil dari fungsi dan menggunakannya di bagian lain dari program. Selanjutnya yaitu parameter dalam function.
Parameter dalam function adalah variabel yang digunakan untuk menerima input saat fungsi dipanggil. Dengan parameter dapat memberi nilai berbeda ke fungsi setiap kalimat memanggilnya. Ini membuat fungsi lebih fleksibel dan berguna untuk berbagai situasi. Fungsi add_name didefinisikan untuk menerima dua parameter. Contohnya seperti berikut. Fungsi add_name didefinisikan untuk menerima dua parameter, first name dan last name. Saat fungsi dipanggil dengan argumen dia dan gobless, fungsi tersebut mencetak piston yang menggabungkan kedua nama tanpa spasi tambahan di tengah. Selanjutnya yaitu passing data ke function. Passing parameter dan value. Passing data ke fungsi dalam JavaScript berarti mengirim parameter, variabel yang digunakan dalam fungsi, dan nilai data yang diberikan saat memanggil fungsi. Ada dua cara untuk melakukan ini. Yang pertama, passing by value, mengirimkan salinan dari nilai. Jika diubah dengan dalam fungsi, nilai asli tetap tidak berubah. Yang kedua, passing by reference, mengirimkan referensi ke objek. Jika objek diubah dalam fungsi, perubahan tersebut akan terlihat di luar fungsi juga. Contohnya berikut. Selanjutnya, cara membuat function. Ada tiga metode. Yang pertama, new function. New function dalam konteks JavaScript biasanya mengacu pada penggunaan kata kunci new untuk membuat instance dari fungsi konstruktor. Contohnya, consum1 sama dengan new function x, y, console log x tambah y. Fungsi standar declaration function adalah cara mendefinisikan fungsi di JavaScript dengan menggunakan kata kunci function, diikuti dengan nama fungsi dan parameter. Fungsi ini dapat dipanggil sebelum atau sudah deklarasinya dalam kode. Contohnya, function sum2, dalam kurung x, y, tutup kurung, console log x tambah y. Array function, yang ketiga, array function adalah sintak fungsi yang lebih ringkas dan modern di JavaScript. Contohnya, consum3 sama dengan x, y, console log x tambah y. Selanjutnya, hosting dalam JavaScript. Hosting dalam JavaScript adalah mekanisme di mana deklarasi variabel dan fungsi secara otomatis diangkat ke bagian atas cakupannya atau scope sebelum kode dieksekusi. JavaScript memproses deklarasi variabel dan fungsi terlebih dahulu sebelum menjalankan kode program, bahkan jika deklarasi tersebut berada di bawah dalam kode. Hosting membantu memahami bagaimana JavaScript menangani variabel dan fungsi dalam kode, terutama saat menulis kode yang melibatkan deklarasi dan inisialisasi di lokasi yang berbeda. Selanjutnya terdapat looping. Ada tiga jenis looping dalam JavaScript. Yang pertama for, yang kedua while, dan yang ketiga do while. Di sini terdapat looping for. Looping for biasanya digunakan ketika jumlah iterasi yang diperlukan sudah diketahui atau dapat diprediksi sebelumnya. For looping digunakan untuk mengulangi kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya for let z sama dengan 1, z kecil sama dengan 5, z++, console log data ke strip, z. Pada iterasi pertama, z adalah 0, mencetak data ke 0. Di iterasi kedua, z sama dengan 1, mencetak data ke 1. Proses ini akan terus berlanjut hingga z mencapai nilai 5. Ketika z sama dengan 5, kondisi z kecil dari 5 akan menjadi false hingga perulangan berhenti. Selanjutnya terdapat looping while. Looping while digunakan ketika kita tidak mengetahui secara pasti berapa kali perulangan akan terjadi. Looping ini akan terus berulang selama kondisi yang diberikan bernilai true. Strukturnya lebih sederhana dibandingkan dengan for karena hanya terdiri dari satu kondisi. Selama kondisi bernilai true, perulangan akan terus berlangsung. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi sejak awal, looping tidak akan berjalan sama sekali. Sebagai contohnya, pada iterasi pertama, X sama dengan 1 mencetak data ke 1. Pada iterasi kedua, X sama dengan 2 mencetak data kedua. Proses ini berlanjut hingga X menjadi 11, yang membuat kondisi X kecil sama dengan 10 menjadi false hingga looping berhenti. Selanjutnya terdapat looping do while. Looping do while mirip dengan while, tetapi perbedaannya adalah bahwa looping do while selalu dieksekusi setidaknya sekali. Meskipun kondisi awal tidak terpenuhi, hal ini terjadi karena pengecekan kondisi dilakukan setelah satu kali eksekusi kode di dalam loop.
Setelah satu kali eksekusi, kondisi akan terperiksa. Jika kondisi masih bernilai true, looping akan terus berlanjut. Jika tidak, looping akan berhenti. Contohnya sebagai berikut. Iterasi pertama Y sama dengan 1. Mencetak data ke 1. Iterasi kedua Y sama dengan 2. Mencetak data kedua. Proses ini berlanjut hingga menjadi lebih besar dari 10. Yaitu saat Y sama dengan 11. Dan looping berhenti karena kondisi Y yang dari sama dengan 10 bernilai false. Perbedaan utama antara for, while, dan do while. For looping cukup cocok untuk perulangan yang sudah diketahui jumlahnya. While looping cocok untuk perulangan yang bergantung pada kondisi tertentu. Do while looping cocok jika ingin memasukkan blok kode dijalankan minimal sekali. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis looping lainnya, yaitu for of, for in, for each, mat. Ya, penggunaan for of. For of adalah looping yang digunakan untuk mengakses nilai dari setiap elemen dalam array secara langsung. Contohnya sebagai berikut. Variabel pacar berfungsi sebagai variabel sementara yang menyimpan setiap nilai dari array pacar saya. Setiap nilai dalam array diambil satu persatu dan kemudian diproses, yaitu dicetak ke konsol. Selanjutnya penggunaan for in. For in adalah pernyataan loop dalam JavaScript yang digunakan untuk mengiterasi properti enumerable kunci dari sebuah objek, termasuk indeks dari elemen-elemen dalam array. Contohnya for let pacar in pacar saya, konsol log pacar. For in mengembalikan indeks dari setiap elemen dalam array. Indeks ini kemudian dapat digunakan untuk mengakses nilai elemen tersebut jika diperlukan. Selanjutnya penggunaan for each. For each adalah metode dalam JavaScript yang digunakan untuk menjalankan fungsi pada setiap elemen dalam array. Metode ini tidak mengembalikan nilai dan tidak dapat dihentikan menggunakan break atau continue. Contohnya pacar saya, for each pacar, index, console log pacar, index. For each adalah metode pada array yang memanggil fungsi callback untuk setiap elemen. Fungsi ini memiliki dua parameter. Yang pertama nilai elemen, itu dalam hal ini pacar. Dan yang kedua adalah indeks elemen tersebut, yaitu indeks. Terakhir, penggunaan map. Map adalah metode yang serupa dengan for each, namun memiliki perbedaan penting. Map mengembalikan array baru. Metode map memproses setiap elemen dari array dan menghasilkan array baru yang berisi hasil pemrosesan elemen-elemen tersebut. Contohnya, pacar saya map pacar, indeks, konsol log pacar, indeks tambah 1. Seperti for each, map menerimakan dua parameter, nilai elemen yaitu pacar dan indeks yaitu indeks. Setiap elemen akan diproses dan array baru yang berisi hasil dari pemrosesan ini akan dikembalikan. Selanjutnya perbedaan for of, for in, for each, dan map. Gunakan for of untuk mengiterasi nilai elemen dari iterable. Gunakan for in untuk mengiterasi kunci dari objek. Gunakan for each untuk menjalankan fungsi pada setiap elemen array tanpa mengembalikan nilai. Gunakan map untuk memproses elemen array dan menghasilkan array baru berdasarkan hasil pemrosesan. Selanjutnya yaitu JavaScript asynchronous. JavaScript asynchronous programming menggunakan callback function untuk menjalankan kode secara paralel. Callback function adalah fungsi yang dipanggil ketika tugas selesai. Ini memungkinkan program untuk melanjutkan ke tugas berikutnya tanpa menunggu tugas sebelumnya selesai. Synchronous function. Fungsi sinkronus dalam JavaScript adalah metode dasar untuk menjalankan kode secara berurutan. Meskipun mudah dipahami dan digunakan, fungsi ini dapat menyebabkan masalah dalam hal responsivitas aplikasi jika digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan waktu lama. Dalam kasus seperti ini, teknik asynchronous seperti callbacks, promises, dan async atau await lebih disarankan. Fungsi sinkronus melibatkan tiga fungsi. Itu fungsi 1, fungsi 2, dan fungsi 3 yang dipanggil secara berurutan, menghasilkan output 1, 2, dan 3 sesuai urutan pemanggilan. Namun, setelah menambahkan set timeout dengan penundaan 3 detik dalam fungsi 2, hasilnya menjadi 1,3 dan kemudian 2 setelah jeda waktu. Ini menunjukkan bahwa set timeout bekerja secara asinkronus, di mana fungsi dapat ditunda sementara fungsi lainnya tetap berjalan. Selanjutnya, function login. Contoh sederhana menggunakan function login yaitu fungsi login yang mengembalikan token saat berhasil, dan fungsi get user yang memerlukan token untuk mengembalikan data pengguna. Dalam eksekusi sinkronus, hasil muncul dengan cepat, namun dalam praktiknya, penundaan komunikasi dengan server menyebabkan waktu eksekusi lebih lama.
Selanjutnya terdapat implementasi set timeout dan callback. Set timeout digunakan untuk menunda eksekusi, sementara callback memungkinkan kita menjalankan fungsi setelah tugas tertentu selesai. Untuk mensimulasikan penundaan sering terjadi saat berkomunikasi dengan server, presenter menambahkan set timeout ke dalam fungsi login. Penundaan ini membuat token tidak langsung tersedia saat get user dipanggil, sehingga get user gagal mengakses data pengguna. Untuk mengatasi masalah ini, presenter memperkenalkan callback, fungsi yang dieksekusi setelah proses asinkronus selesai. Callback memastikan bahwa get user hanya dijalankan setelah login selesai dan token telah tersedia. Selanjutnya yaitu promise. Promise adalah objek dalam JavaScript yang digunakan untuk mewakili penyelesaian atau kegagalan dari operasi asinkronus. Setelah menjelaskan tentang callback, presenter beralih ke promise, yang merupakan cara lain untuk menangani operasi asinkronus. Promise menawarkan struktur yang lebih rapi dan lebih mudah digunakan dalam beberapa kasus dibandingkan dengan callback, karena dapat menghindari masalah callback hell, di mana banyak callback besarang membuat kode sulit dipahami. Presenter kemudian menggantikan callback dengan promise dengan fungsi login, get user, dan get picture yang memungkinkan penanganan proses sinkronus secara lebih terstruktur. Selanjutnya, async atau await. Await adalah fitur dalam JavaScript yang memudahkan penanganan operasi asinkronus. Dengan menggunakan await atau kode asinkronus dapat ditulis dengan cara yang lebih mirip dengan kode sinkronus, sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Sebagai pengembangan dari Promise, presenter memperkenalkan await yang memungkinkan penulisan kode asinkronus dengan gaya yang mirip dengan kode sinkronus. Hal ini membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Seperti contohnya, sebagai berikut. Kode ini menunggu hasil dari login, get user, dan get picture secara berurutan tanpa memanfaatkan callback dan metode ten. Jika terjadi kesalahan, kesalahan tersebut akan ditangani melalui block try atau catch. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.